Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita bisa berkumpul kembali untuk bertalabul ilmi di Masjid Sukajadi. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas 175 jalan menuju surga. Dan kita sudah memasuki halaman ke-85 pada poin ke-34. Baik, kita akan baca yang dicantumkan pengarang kitab ini dari amalan-amalan yang dengan amalan itu kita dimudahkan Allah masuk ke dalam surganya. Di sini disebutkan Allah akan memberikan kecukupan kepada kepentingan pada urusan dunia dan akhirat seorang muslim. Dalam sebuah hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu As-Sunni dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud, Abdul Qadir Al-Arnaud dalam tahqiq kitab Zadil Ma'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marratin kafahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirati." Barang siapa yang pada setiap hari ketika memasuki waktu pagi dan ketika memasuki waktu sore dia pun mengucapkan hasbiyallah, cukuplah Allah, la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia semata, alaihi tawakkaltu, aku hanya menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala alias tawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah Rabb yang memiliki arsy yang sangat besar. Sab'a marratin, berapa kali dibaca? 7 kali. Apa keajaibannya? Kafahullahu ma ahammaku min amri dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan memberikannya kecukupan dalam kepentingannya pada urusan dunianya dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amalan yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang hari. Ulama mengistilahkan dengan zikir pagi dan petang. Kalimatnya pendek, ibu baca 20-30 kali sambil nyandar di tiang, insyaallah hafal. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sangat singkat dan pendek. Tetapi walaupun pendek dan singkat lafadznya, tapi memiliki faedah dan keajaiban yang luar biasa.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setiap manusia, saya, ibu atau siapapun, yang namanya orang hidup itu pasti banyak yang kita hajatkan. Karena yang namanya orang hidup juga perlu makan, perlu minum, perlu kesehatan, dan hajat-hajat yang lainnya. Terkadang ada sebagian kita itu yang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sakit yang berkepanjangan, atau mungkin suami-suami ibu yang sedang diuji ekonominya, atau rumah tangga yang tidak sakinah, mawaddah dan rahmat, atau ujian-ujian dunia yang lainnya. Maka setiap persoalan itu pasti ada solusinya. Lah di antara solusi yang diberikan oleh Rasul kepada kita, supaya setiap perkara dunia kita ini dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah kita diangkat, persoalan-persoalan kita diuraikan, maka perbanyaklah membaca zikir yang kandungannya doa ini. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Karena kandungan doa dan zikir ini luar biasa. Luar biasa keajaibannya kalau kita uraikan maknanya kalimat per kalimat. Kenapa begitu ajaibnya kalimat ini? Kenapa sampai kemudian orang yang membacanya sebanyak 7 kali di pagi dan sore hari, urusan dunia dan akhiratnya dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan uraikan dulu maknanya, baru kita jelaskan lebih lanjut. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lafaz ini sebenarnya itu dicantumkan di dalam surah At-Taubah ayat 129, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ibu baca dalam surah At-Taubah ayat 129, di mana surah At-Taubah ayat 129 ini menjelaskan kepada kita, kalau kita membaca tafsirnya, tentang tantangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang musyrik Arab itu yang luar biasa susah degilnya didakwahi, sampai mereka berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Rasul dengan berbagai macam cara. Terkadang Rasul dihina, terkadang Rasul dicaci, terkadang Rasul dimaki, diintimidasi, bahkan diusir, bahkan ada upaya pembunuhan. Dan itu membuat Rasul sedih, membuat dada Rasul sempit. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi tantangan berat hidup, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan setiap perkaranya kepada Allah dengan mengatakan, fakul, katakan ya Muhammad, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, aku hanya menyandarkan diriku kepada Allah Azza wa Jal, karena Dia Rabbul Arsyil Azim, Rabb, pemilik arsy yang sangat agung. Jadi setiap menghadapi masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah untuk menyandarkan setiap permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tawakal. Dan itulah tingkat tauhid yang tertinggi dalam hidup kita, adalah menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertawakal, maka setiap
keinginannya pasti dicukupi. Lihat Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi kehidupannya. Masalahnya, terkadang kita ini sudah berusaha, artinya menyandarkan setiap urusan kita ini kepada Allah. Ibu ada masalah, langsung berdoa dan minta supaya masalah diuraikan, tapi tak kunjung pula diuraikan. Apa masalah? Padahal sudah berusaha untuk bertawakal, menyandarkan kepada Allah. Para ulama mengatakan bahwa tawakal itu adalah amalan hati, dan tidak mungkin tawakal itu memunculkan keajaibannya kecuali hati kita dipenuhi dengan keyakinan yang kuat kepada Allah. Bahwa setiap kali kita menyandarkan kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan keinginan kita. Itulah yang disebut as-siqatu billah, keyakinan yang kuat kepada Allah. Itu yang tidak ada dalam hati kita. Kekuatan keyakinan kepada Allah bahwa setiap perkara yang disandarkan itu kepada Allah, pasti Allah akan memberikan keinginan kita. Dulu pernah saya ceritakan kisah Haywah ibn Shuraih. Haywah ibn Shuraih, seorang ulama dari kalangan fuqaha, ahli fikih. Haywah ibn Shuraih ini adalah orang yang dikenal tentang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwa apapun yang disandarkan kepada Allah, maka Allah pasti akan menggantinya. Jadi Haywah ini seorang pedagang, dan dia rajin bersedekah, dan dia sangat yakin kalau orang bersedekah itu manaqasa min mali sadaqah, tidak mungkin harta sedekah itu. Akhirnya kemudian anak pamannya ini ikut-ikutan. Dia pun berusaha untuk bersedekah seperti yang dilakukan oleh Haywah ibn Shuraih. Tetapi apa yang terjadi? Usahanya makin melempem, tidak berkembang seperti Haywah ibn Shuraih. Padahal dia sudah banyak sedekah. Jadi dia bertanya kepada Haywah, aku sudah berusaha untuk melaksanakan sedekah wahai paman, tapi kenapa usahaku tidak berkembang seperti berkembangnya usahamu? Maka Haywah ibn Shuraih menasihati anak pamannya dan mengatakan, tidakkah engkau tahu wahai anak, aku berusaha bersedekah karena aku yakin dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberkahi usahaku. Tapi engkau bersedekah wahai anakku, engkau hanya tajribah, hanya coba-coba saja. Karena meniru orang bersedekah supaya lancar usahanya, ikut-ikutan bersedekah. Kamu ini tidak ada keyakinan karena hanya coba-coba saja. Lah dari kisah ini kita tahu bahwa beda orang yang melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan dan orang yang melakukan sesuatu karena coba-coba. Seperti mamanya ketika ibu ada masalah, kata ustaz, katanya kalau banyak membaca hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim, masalahku akan diurai. Tapi ibu kemudian sudah membaca entah ratusan bahkan ribuan kali, kok masalahnya masih bahkan makin besar umpamanya. Berarti yang masalah bukan doanya, Bu, keyakinan ibu membaca doa ini. Kalau ibu hanya coba-coba saja, saya cobalah, mudah-mudahan dengan membaca doa ini urusan saya kelar gitu ya. Ya enggak bisa. Karena tawakal itu bukan coba-coba. Tawakal itu harus penuh dengan keyakinan, karena itu amalan hati. Jadi kalau ingin mengamalkan sebuah amalan, yang harus ditanamkan pertama kali adalah keyakinan yang kuat, atau dengan bahasa lain berhusnudzan, berbaik sangka dengan Allah. Jadi kita berbaik sangka dengan Allah bahwa apa yang kita panjatkan dari zikir dan doa kita ini pasti ada pengaruh dalam kehidupan kita.
Tapi kalau coba-coba saja tidak akan ada pengaruhnya. Makanya penting kita ini meletakkan keyakinan kepada Allah dalam tawakal, dan lebih daripada itu meletakkan husnuzan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 4 tempat, Bu, ibu harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saat ibu berdoa, ibu harus punya keyakinan dan husnuzan bahwa panjatan doa yang ibu panjatkan kepada Allah itu pasti didengar dan pasti dikabulkan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam bab doa itu bahwa kita ini harus yakin dengan pengabulan. Allah akan menerima doanya seseorang itu ketika mereka meyakini bahwa doanya didengar dan doanya dikabulkan. Karena betapa banyak orang-orang yang kemudian merasa doa-doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dia istijal. Istijal itu mengatakan saya terus berdoa dan berdoa, kenapa pula tadi dikabul-kabulkan? Atau ibu umpamanya ada masalah datang ke saya katakan banyak-banyak doa aja, Bu. Mudah-mudahan urusan ibu cepat kelar, dimudahkan Allah. Tiba-tiba ibu nyaut, Ustaz, saya ini tiap malam dalam tahajud saya sudah berdoa, entah ratusan ribuan kali saya berdoa, urusannya makin berat. Kenapa seperti ini? Ya tadi, karena ibu belum meyakini dengan seyakin-yakinnya dalam hati tentang berbaik sangka dengan Allah. Ibu terburu-buru. Karena kita tahu bahwa pengabulan doa itu tidak serta-merta. Ya memang ada orang yang berdoa hari ini berdoa, seminggu kemudian Allah ijabah. Tapi ada doa-doa itu cara pengabulannya berbeda. Boleh jadi mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita ini kelak di akhirat. Kita meminta di dunia, dikabulkannya pula di akhirat, untuk menaikkan derajat kita di surga. Atau boleh juga kita berdoa kepada Allah, lain yang diminta, lain pula yang dikabulkan. Pamannya ibu minta rizki, tetapi pengabulannya bukan itu. Ibu malah kemudian dihindarkan dari bahaya umpamanya. Ibu minta rumah karena masih nyewa, tahu-tahu pengabulannya justru ibu diselamatkan dari kecelakaan. Lain yang diminta, lain pula yang dikabulkan. Atau boleh juga pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala itu kan ada hikmah Rabbani. Hikmah Rabbani itu maksudnya sengaja Allah tidak kabul-kabulkan doa kita itu karena ada hikmah Rabbani. Boleh jadi mungkin ketika ibu miskin minta kaya, oleh Allah tidak cepat diberikan kecukupan dan kekayaan, sebab kalau dikayakan segera bisa saja ibu kufur, tidak tahan dengan kekayaan, akhirnya jadi korun. Atau mungkin ibu sakit ingin sembuh, berdoa setiap malam mencari sebab, tapi tidak kunjung dikabul-kabulkan kesembuhannya. Boleh jadi sengaja Allah ulur kesembuhan itu, sebab kalau ibu dicepatkan kesembuhan, terkadang lupa dengan Allah. Karena saat sakit terkadang kita dekat dengan Allah, banyak zikir, banyak doa, ketika sembuh lupa pula Allah tuh. Boleh jadi seperti itu. Makanya husnudzon, berbaik sangka dengan Allah itu penting. Kita harus berbaik sangka dengan Allah. Kita yakin bahwa Allah pasti mendengar doa kita dan pasti Allah akan kabulkan. Kalaupun tidak segera dikabulkan, ada hikmah yang lain yang kita tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ada keyakinan dan berbaik sangka saat berdoa. Sandarkan semua urusan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, saat bertobat, Bu. Saat bertobat itu harus ada husnudzan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa-dosa kita yang kita lakukan itu pasti akan diampunkan oleh Allah. Karena ada orang-orang itu tidak pernah berhusnudzan, tidak pernah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dosa yang menumpuk dalam kehidupannya, kalau kita bertobat itu Allah tidak mungkin mengampuni dosa-dosanya. Kan ada orang-orang itu yang putus asa. Tidak mungkin dosa saya diampuni, Ustaz, terlampau banyak dosa saya. Allah itu Ghafur, Maha Pengampun.
Rahim, Maha Penyayang. Dan kasih sayang Allah itu lebih luas dibandingkan kemarahannya. Dan sebanyak apapun dosa kita itu, kalau kita bersandar dan menyerahkan diri kepada dengan cara taubatan nasuha, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita. Jangan sampai kemudian kita ini putus asa, sebab putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Karena putus asa itu yang menghalangi orang untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yakin saat bertobat harus berhusnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka dengan Allah bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosa saya. Kemudian yang ketiga, saat ibu sedang sakit parah. Ibu sedang sakit parah, maka dekatkan hati kepada Allah. Sebab saat-saat seperti ini, itu setan lebih dekat dengan kita dibandingkan para malaikat. Kenapa? Saat sakit, iblis mengerahkan tentaranya untuk menggoda dan memberikan was-was. Karena iblis tidak mau ada satu dari anak Adam itu yang mati husnul khatimah. Maunya mereka itu, setan-setan itu, kita mati dalam su'ul khatimah. Makanya orang yang sakit parah itu macam-macam was-was akan diberikan setan kepada kita supaya kita ini matinya tidak baik. Dibuatnya kita putus asa, dibuatnya kita menghayal dan melamun sehingga berpindah keyakinan. Diberikan was-was supaya kita pindah agama umpamanya. Diberikan was-was supaya kita datang ke dukun supaya sakitnya sembuh dan begitu seterusnya. Karena setan itu tak mau kalau seandainya kita ini mati dalam kondisi baik. Makanya dia akan menyerang kita dengan berbagai macam arah supaya kita ini dipenuhi dengan was-was saat kematiannya. Lah pentingnya ketika orang sakit parah apalagi mendekati ajalnya itu berhusnudzon, berbaik sangka. Caranya gimana? Caranya orang-orang yang berkunjung. Ibu nih, ada saudara ibu yang sakit parah, nampaknya nggak lama lagi nih. Maka ibu hibur. Dengan cara apa? Menghibur orang yang sedang sakit parah itu dengan cara ibu menceritakan kebaikannya. Ibu ceritakan kebaikannya. Pemanya ibu katakan, aduh sayang, jangan cepat dulu pergi, kamu ini orang baik. Kamu ini sebenarnya orang yang akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Ya, anggaplah dia itu mungkin jahatnya lebih banyak daripada kebaikannya. Tapi dengan menjelaskan kebaikannya, kemudian dia dengar, walaupun dia terbaring tidak bisa ngomong, minimalnya terbayang nanti kepada orang yang sakit parah itu, terngiang-ngiang di telinganya, oh masih ada kebaikan dalam hidup saya itu. Kenapa? Ada yang menceritakan. Tapi kalau ibu menceritakan keburukannya, cepat sembuh, ayo dugem lagi. Cepat sembuh, ayo kita gibah jamaah lagi. Cepat sembuh supaya kita ini bisa maksiat lagi. Nanti yang terngiang-ngiang dalam benaknya berarti saya ini orang jahat, orang kotor. Sehingga bisa saja dia putus asa. Makanya keyakinan yang penuh dan berbaik sangka saat sakit parah itu penting. Dan yang terakhir saat ditimpa musibah. Saat ditimpa musibah, kemudian ibu katakan, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim. Ibu yakin bahwa musibah ini datang dari Allah. Karena ada orang-orang itu yang belum mampu dengan musibah yang ditimpakan kepadanya. Ada manusia itu ketika ditimpa musibah, mereka tasakhut. Tasakhut itu artinya menolak takdir yang Allah takdirkan kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara lisannya. Lisannya mengatakan sesuatu yang jelas-jelas menolak takdir. Kenapa asik aku terus yang sakit, kenapa orang tidak? Kenapa asik aku saja yang miskin, kenapa orang tidak? Kenapa anak orang lain baik, kenapa aku tidak? Dan begitu seterusnya. Bukankah saya muslim? Bukankah saya sudah sholat? Bukankah saya sudah sedekah? Dan begitu seterusnya. Kenapa hidup saya seperti ini? Ada orang-orang yang lisannya menunjukkan ketidaktabahan saat menerima musibah. Tapi ada juga yang diam. Ada orang terkena musibah itu diam, dia berusaha sabar, tapi jangan disentuh.
Kalau disentuh nanti keluar semua unek-uneknya tuh. Ada juga orang yang kayak gitu. Memang nampaknya sabar, tapi kalau ditanya keluar semua unek-uneknya. Maka sebaiknya orang yang terkena musibah itu, maka dia sandarkan diri kepada Allah dengan ketabahan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah, maka semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca perbanyak doa ini, hasbiyallah, cukuplah Allah, la ilaha illahu, karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Menyembah kepada siapa lagi, menyandarkan kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah. Alaihi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah, karena Dia Rabb, pemilik aras yang sangat agung. Kalau aras saja dimilikinya dan diciptakannya, berarti makhluk selain daripada aras lebih dimiliki dan diciptakannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah inilah pentingnya membaca doa ini, karena doa ini ada kandungan tawakal yang kuat, dan tawakal tidak mungkin keluar keajaibannya kecuali ada keyakinan yang kuat dan berbaik sangka dengan Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita cerita tentang keajaiban tawakal ini, Nabi SAW pernah bersabda, "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian, kata Rasul, ingin benar-benar tawakal. Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian ingin benar-benar tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka la ruziktum kama yurzaqut thair. Maka kalian akan diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Yaghdu himasan wa yaruhu bitanan. Keluar dari sarangnya lapar, pulang pula sudah kenyang. Itulah burung. Padahal burung tidak sekolah, burung tidak ada titelnya, dan sebagian burung itu anaknya banyak pula. Tetapi bagaimana burung itu mengajarkan pelajaran kepada kita tentang bukti tawakal yang kuat. Yang penting keluar dari sarangnya, sandarkan rizkinya kepada Allah, ambil sebab, cari makan. Allah tunjukkan tuh makannya di mana. Padahal kita tahu bahwa burung itu terbang, tapi Allah berikan ketajaman mata kepada burung, tahu di mana makanannya. Sementara manusia yang matanya lebih besar daripada burung tak tahu di situ ada makanan burung. Dan burung ini luar biasa keajaibannya. Sebab kalau dia melihat makanan, dia tidak akan mengambil sendirian. Pasti dia akan memanggil teman-teman sekawanannya untuk ikut memakan makanan ditemukannya. Lain dengan kita, kalau ada rezeki sembunyi, diem, nggak mau cerita. Tapi kalau susah, baru sibuk cari utangan. Lah itulah manusia, terkadang sifatnya beda dengan burung. Tetapi di sini Allah ingin katakan bahwa kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, maka nasib kalian itu sama seperti burung. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan di ujung hadis, ketika kita diperintahkan untuk membaca hasbi Allah ini berapa kali? 7 kali di waktu pagi dan waktu petang. Maka Allah jamin kehidupan dunia kita dan akhirat kita dengan sabdanya, kafahullahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan memberikan kecukupan dalam keinginan dunia kita dan akhirat kita. Baik, kita akan ambil sedikit faedah daripada kalimat ini. Apa saja yang bisa kita petik dari kalimat ini? Yang pertama, di dalam hadis ini ada ahammiyatu hadhihi da'wah lima jaa fi fadliha minas sunnati fil kifayati min kulli ma yahamu atau yahimul abdu fi dinihi wa dunya. Tentang pentingnya sebuah doa, jangan remehkan doa. Apalagi doa ini dijelaskan ada keutamaannya dari sunnah yang sahih.
tentang siapa yang membacanya akan dicukupkan dari setiap hajatnya di dunia dia dan akhirat dia. Doa apa saja, bukan hanya doa ini saja. Doa apa saja, jangan remehkan sebuah doa. Masalahnya, tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi. Tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali para nabi dan orang-orang yang berusaha mengikuti para nabi. Doa itu kan perkara mudah, Bu. Ibu bisa berdoa di mana saja. Di masjid bisa berdoa, sambil jalan bisa berdoa, di pasar bisa berdoa, di mana saja kan bisa berdoa. Dan tidak ada ruginya orang berdoa itu. Sekalipun tidak dikabulkan di dunia, kan pengabulannya juga akan ada di akhirat. Tapi betapa banyak di antara kita yang malas untuk berdoa, malas untuk meminta kepada Allah. Padahal Rasul sampai mengajarkan sekalipun ibu sedang jalan kaki, tiba-tiba tali sandalnya putus, apa kata Rasul? Minta tali sandal kepada Allah. Jadi ketika umpamanya ibu jalan, tali sandalnya putus pula. Lah ketika itu ibu tadahkan tangan ke langit, ya Allah, tali saya sandal putus, tolong berikan tali sandal. Kan itu bagian daripada doa kan. Ya pengabulannya bukan tiba-tiba kemudian jatuh tali sandal dari langit kan gitu ya. Boleh jadi ketika ibu meminta seperti itu, nampak kawannya ibu nyeker mamanya kan, kasihan, akhirnya dikasihlah sandal dia kan. Bisa saja caranya Allah mengabulkan. Atau tiba-tiba kemudian ada orang yang kasih hadiah sandal yang bagus, kita tidak tahu. Atau mungkin mamanya ibu lagi naik motor, mogok pula motornya, minta kepada ya Allah, motor saya mogok gimana ini ya, berikan kesembuhan kepada motor saya. Ya bisa saja tiba-tiba lewat, rupanya orang asing ini dia montir atau bengkel motor, kasihan dengan kita, memperbaiki kita. Boleh, kan bisa saja Allah itu mampu mengabulkan caranya. Yang terkadang cara itu di luar nalar kita. Karena doa itu senjata seorang mukmin, Bu. Di mana doa itu terkadang mengabulkan sesuatu yang kita anggap mustahil menjadi mungkin bagi Allah. Boleh jadi kita anggap mustahil, tapi bagi Allah itu semua mungkin. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Saya itu punya guru, sudah 30 tahun lebih berumah tangga, tidak punya anak. Bahkan dia sudah berusaha datang ke dokter kandungan, kemudian berusaha untuk mengecek, rupanya kata dokter ini ya susah punya anak, apalagi usia sudah di atas 40, mendekati 50, macam-macam alasannya ya. Tapi dia tidak putus asa. Sekali kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia punya anak, akhirnya berojol terus setiap tahun. Nah, siapa yang mengira dia punya anak banyak akhirnya, padahal di usia senjanya tuh, karena dia terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi terkadang yang dokter anggap itu mustahil, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Makanya jangan remehkan sebuah doa, apalagi kandungan doa yang kita pelajari ini luar biasa, mengajarkan kepada kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Di sini disebutkan anna 'alal 'abdi an yastafrigha kullama fi wus'ihi minal asbabi syar'iyyati wa ghairiha fi tahqiqi maqsudihi thumma yatawakkal 'alaihi wa hadha min kamali tauhid. Bahwa setiap hamba itu tidak hanya cukup berzikir ataupun berdoa. Pamannya ibu ada masalah, kemudian membaca 7 kali doa ini di pagi dan petang hari, terus berdoa, tapi kok tidak pernah diuraikan. Masalahnya doa saja tidak cukup, harus ada penyempurna doa. Apa itu? Cari sebab. Kalau ibu sakit berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku, cari sebabnya apa? Datang ke dokter, datang ke apotek beli obat, datang ke terapis, ke tabib, ke ahli-ahli kesehatan kan itu. Itu sebagai akhdhu bil asbab, mencari sebab. Jadi doa saja harus disempurnakan dengan mencari sebab. Ada anak muda belum menikah, masuk ke masjid,
Mengangkat kedua tangan, ya Allah berikan anak kepada aku. Macam mana akan diberikan anak? Nikah aja belum. Ya nikah dulu, minta anak, itu baru benar. Atau orang kemudian datang ke masjid, berdoa kepada Allah, minta supaya rizkinya diluaskan. Tak kerja-kerja pengangguran, macam mana akan diberikan rezeki yang banyak? Ia kerja dulu, kemudian sandarkan urusannya kepada Allah. Makanya mencari sebab bagian daripada kesempurnaan tawakal dalam doa. Kemudian yang ketiga, anna tawakkul sababun likifayatillahi lil abdi. Bahwa tawakal itu sebab Allah mencukupi semua hajat kita. Kita ini punya Rabb zat yang kaya raya, sehingga kalau seandainya Allah memberikan kekayaannya kepada seluruh makhluk jin dan manusianya, semua manusia dan jin meminta dan Allah penuhi semua hajat permintaan mereka, itu hanya bagaikan setetes yang menempel di ujung jarum. Itulah yang dibagi-bagikan kepada seluruh jin dan manusianya. Sementara kekayaan Allah bagikan lautan yang tak terkira luasnya. Jadi kita harus yakin. Kita harus yakin Allah itu qawi, zat yang maha kuat. Kalau ibu umpamanya dizolimi, dibuli, difitnah, dan begitu seterusnya, ibu tidak perlu kecil hati apalagi bersedih. Kita punya Allah kok. Sandarkan urusan kita kepada Allah. Kalau kita merasa lemah sementara musuh kita kuat, kita merasa lemah sementara orang yang dizolimi, menzolimi kita itu sangat kuat, mustahil kita melawannya, mustahil kita membalasnya. Bukan berarti tidak ada balasan dan tidak ada yang membalaskan. Ada zat yang maha kuat yang akan membalaskan. Sandarkan kepada Allah. Bukankah orang-orang yang dizolimi doanya mustajab? Antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Sebagaimana Rasul mengatakan, fattaqi da'watal madlum, hati-hati dengan doa orang-orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Minta kepada Allah, bilang kepada Allah, arini quwwataka ya Rabb. Umpamanya kita katakan, tampakkan kekuatanmu ya Rabb, aku ini lemah, orang yang zalim itu kuat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sandarkan semua urusan kepada Allah. Atau ibu umpamanya terkena musibah penyakit tadi, minta kesembuhan kepada Allah. Kalaupun seandainya ibu sudah berdoa, sudah tawakal kepada Allah, sudah mencari sebab ke dokter dan begitu seterusnya, kalau toh belum sembuh juga, Allah sudah punya takdir lain yang lebih baik yang kita tidak tahu. Allah sudah punya takdir yang lebih baik yang hikmah terkadang kita tidak tahu. Boleh jadi dengan tidak disembuhkannya dosa-dosa kita akhirnya diampuni, derajat kita diangkat. Allah sudah sediakan tempat yang layak di sorga. Kita tidak tahu, ya. Yang jelas bahwa kalau seandainya keinginan kita belum dikabulkan, maka kita yakin ini sudah takdir dan Allah memilihkan takdir terbaik untuk kita. Tapi tawakal tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tawakal itulah sebab likifayatillah li abdihi. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat dia sedang kesulitan, saat dia diponis oleh salah seorang raja dari Babylon, bawahan Namrud, gara-gara dia menghancurkan patung-patung itu. Kemudian diponis Ibrahim harus dibakar. Dan usia Ibrahim ketika itu kan baru menginjak dewasa, tapi sudah dihadapkan dengan hukuman seperti itu. Tetapi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang tawakal yang kuat. Bayangkan ketika dia dilempar ke dalam api itu, itu kan para malaikat dari Jibril, Mikail dan seluruh para malaikat menawarkan pertolongan kepada Ibrahim supaya Ibrahim selamat. Tapi Ibrahim tahu bahwa malaikat itu makhluk, tidak akan mampu memberikan pertolongan tanpa pertolongan Allah. Ibrahim hanya mengatakan ketika Jibril mengatakan, maukah ku tolong wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun kalau harus meminta pertolongan kepadamu wahai Jibril, oh tidak. Tapi kalau harus meminta pertolongan kepada Allah, ya akan aku lakukan. Kenapa demikian? Karena hanya Allah yang bisa menolong. Semua malaikat tidak akan mampu menolong tanpa ada pertolongan Allah. Inilah tawakal, tauhid yang kuat yang ditancapkan Ibrahim dan dijadikan sebuah percontohan bagi kita.
bahwa pertolongan itu datang dari Allah. Minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Karena betapa banyak di zaman kiwari ini terkadang ada orang yang ada masalah itu ngadunya bukan kepada Allah. Pertama kali yang ditelepon siapa? Kawan dekatnya, ya, bestinya dulu kan yang ditelepon itu. Bisa nggak datang? Baru curhat dia. Ngapain curhat sama si besti itu? Nggak mungkin dia memberikan pertolongan. Ya mungkin kasih solusi ini itu. Hanya menghibur sesaat. Masalah itu kan datang dari Allah. Allah yang akan menguraikannya. Atau yang lebih parahnya lagi, ada masalah itu malah ditulis pula di Facebook, Bu. Kemudian share kemana-mana biar orang tahu ibu ada masalah. Kalau ada masalah itu diam-diam saja, Bu. Ibu bangun tahajud sepertiga malam. Di situ Allah yang katakan kan, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang istighfar aku ampuni. Allah langsung yang ngomong seperti itu. Kalau ada masalah diam-diam saja. Bangun sepertiga malam, baca Quran, berwudu, berzikir, tahajud, baru angkat tangan. Dan saya yakin, Bu, masalah seberat apapun, karena doa itu kan bagaikan ketukan pintu langit, Bu. Ibu kalau hari-hari mengetuk pintu langit, tidak mungkin nggak dibuka pintu itu. Terkadang ada perkara-perkara yang di luar nalar kita tidak bisa menyelesaikannya. Ibu punya anak nakal sanakal-nakalnya, nakal sampai 17 setak anaknya itu. Tidak bisa pula dinasehati, malah dia melawan pula sama orang tuanya. Datangkan ustaz, datangkan ke pengajian, terkadang tidak bisa solusinya. Akhirnya melihat anak orang baik, melihat anak dia nakal, akhirnya dia putus asa. Padahal ingat bahwa yang membolak-balikan hati anak kita kan bukan kita, Bu. Kita tidak memegang hati anak kita. Yang memegang hati anak kita kan Allah. Dia yang berikan hati. Tinggal ketuk pintu langit, minta kepada Allah agar Allah membolak-balikan anak kita itu. Dan itu yang tidak pernah kita lakukan terkadang. Kita putus asa dulu kadang-kadang. Nah inilah kemudian, kenapa kemudian tawakal yang kuat ini akan memberikan kecukupan setiap hajat dunia kita dan akhirat kita. Kemudian yang keempat, di sini ada fadlu kalimat tauhid. Keutamaan kalimat tauhid. Fa inna fiha an-najatu fid dunya wal akhirah. Karena kalimat tauhid ini adalah kunci keselamatan kita dunia dan akhirat kita. Apa kalimat tauhid dalam ayat, dalam lafaz zikir dan doa ini? La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Itulah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini adalah miftahul jannah, kuncinya kita masuk surga. Orang yang tidak mengucapkan kalimat ini selamanya dia tidak akan masuk surga. Orang yang tidak mengucap kalimat ini selamanya dia tidak akan masuk surga. Karena ini kuncinya. Makanya rukun Islam itu dimulai dengan kalimat syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dimulai dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Karena kalimat inilah yang membuka pintu surga. Makanya dalam sebuah ayat surah Al-An'am 82 Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Artinya orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka akan dapat keamanan di dunia, aman di dalam kubur, aman di padang mahsyar, aman untuk masuk neraka, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Wa hum muhtadun, dan dia senantiasa dibimbing dalam kehidupannya, dibimbing untuk kebenarannya di dunia, dibimbing di kuburannya, dikubur, dibimbing di akhiratnya, dan dibimbing dimasukkan ke dalam surga. Itulah hikmah daripada tauhid. Karena dalam zikir ini ada kalimat tauhid, la ilaha illahu. Ini harus diserap nih kalimat ini. Bahwa ketika kita membaca doa ini, kita serahkan semua urusan kepada Allah. Tauhidkan Allah dengan cara mengesahkan Allah bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada Allah dan tidak ada selain Allah yang sanggup untuk melakukannya.
Jangan sampai bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Yunus ibn Matta, Nabi Yunus ibn Matta alaihi salam saat berada di perut ikan kan. Bayangkan ikan yang memakan Nabi Yunus tanpa dikunyah langsung ditelan, kemudian langsung masuk ke dasar lautan dan tidak keluar lagi. Kita bisa bayangkan Yunus itu mengalami 3 kegelapan kan. Nabi Allah Yunus itu kegelapan di perut ikan, kegelapan di dasar lautan, kegelapan di tengah malam, gelap gulita, gelap di atas gelap kan. Mustahil Yunus itu kan bisa hidup kalau bukan karena pertolongan Allah. Tetapi Allah ilhamkan kepada Nabi Yunus agar membaca zikir dan bertasbih dengan kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diawali dengan kalimat tauhid di sini. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Subhanak, maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minaz zalimin. Sungguh aku ini memang betul-betul banyak melakukan dosa. Lihat bagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mengumpulkan 3 perkara dalam doanya. Maka siapapun yang mengumpulkan 3 perkara dalam doanya pasti dikabulkan. Pertama tauhid, yang kedua tasbih, yang ketiga istighfar. Pertama tauhid, la ilaha illa anta, itu namanya tauhid. Kemudian tasbih, subhanak. Kemudian istighfar, memintakan ampun, inni kuntu minaz zalimin, mengakui dosanya. Maka setiap doa yang diiringi dengan 3 perkara mustajab. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapapun yang berdoa dan sebelum dia meminta kepada Allah, dia baca doanya Nabi Yunus ibn Matta, kecuali doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ibu meminta sesuatu, baca doa ini berkali-kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baru ibu minta sesuatu kepada Allah. Karena doa yang dimulai dengan doanya Nabi Yunus itu jarang melesetnya. Jadi di dalam lafaz zikir dan doa ini tentang pentingnya bertasbih. Kemudian yang kelima, ahammiyatut tawassul ila Allah bitauhidihi wa tawakkul alaihi wa rububiyyatihi li a'zami makhluqatihi. Pentingnya tawassul dengan Allah, dengan mentauhidkannya, dengan tawakal kepadanya, dengan rububiyahnya, li a'zamil makhluqatihi, karena besarnya makhluk yang Allah ciptakan. Bertawasul dengan Rabb pemilik arsy, wa huwa Rabbul arsyil azim, dan dia adalah Rabb yang menciptakan arsy yang sangat agung. Tidak ada makhluk yang lebih besar melebihi arsy. Itu makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Untuk mengetahui gambaran arsy itu, kata Nabi, kalau seandainya bumi yang kita pijak ini, Bu, dibandingkan besarannya dengan 7 lapis langit yang ada di atas kepala kita, itu sama dengan ibu letakkan cincin, diletakkan di tengah padang pasir. Ibu datang ke padang pasir yang tidak bertepi, letakkan cincin di tengah-tengah padang pasir. Lihat cincin, kemudian lihat padang pasir di sekitarnya. Cincin itu buminya, padang pasir yang tanpa bertepi itulah langit dengan 7 lapisnya. Dan kalau kita gabungkan langit dan bumi ini, kemudian dibandingkan besarannya dengan kursi yang Allah katakan dalam ayat kursi itu, maka sama dengan ibu letakkan cincin di tengah padang pasir. Cincin itu langit dan buminya, kursi itu adalah padang pasirnya. Makanya Allah mengatakan wasi'at kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Dan kalau ibu gabungkan tuh kursinya, langitnya, buminya, besarannya dengan arsy, maka sama dengan ibu letakkan cincin di padang pasir, di mana cincin itulah kursinya di situ, langitnya di situ, buminya di situ, padang pasir itu arsy-nya. Bayangkan kalau arsy-nya sebesar itu, lalu Allah sebesar apa? Allahu Akbar, Allah lebih besar dibandingkan makhluknya. Lah ketika
Kemudian doa dan zikir ini diakhiri dengan kalimat wa huwa rabbul arsyil azim. Berarti kita bertawassul dengan Rabb, pemilik arsy, artinya bertawassul dengan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tawassul itu kan bisa dilakukan dengan 3 perkara. Tawassul itu bisa dilakukan dengan 3 perkara. Maksudnya tawassul yang syar'i. Kenapa kita membahas tawassul di sini, Bu? Karena kan tawassul itu penting dalam kehidupan kita. Ibu, kalau ada masalah genting, pastikan setiap ibu pastilah tidak mungkin nggak terlewati sebuah masalah, pasti adalah masalah. Terkadang masalah itu kecil, terkadang masalah itu besar kan. Terkadang ada masalah itu kayaknya kita tidak bisa keluar dari situ. Terkadang masalah itu kayak kiamat bagi kita. Mana cara keluarnya? Ada waktu-waktunya di mana kita ini akan mendapatkan masalah sebesar itu. Lah disitulah pentingnya kita tawassul, supaya kita diuraikan masalahnya. Bagaimana cara tawassul untuk mengurai masalah kita? Pertama, tawassul dengan amal saleh. Tawassul dengan amal saleh. Umpamanya, satu hari ibu pernah bersedekah kepada fakir miskin, dan tidak ada yang tahu. Mungkin ibu membeli sesuatu, ada orang miskin, dia nawarkan barang sesuatu kepada ibu, dia ngeluh, tolong Bu, ibu saya sakit, ya. Ini belilah mungkin koran, mungkin tisu untuk pengobatan ibu saya. Akhirnya ibu kasihan. Berapa harganya? 20.000. Udah saya kasih 1 juta sana. Ya. Sembuhkan ibu, bawa ke rumah sakit. Tidak ada yang tahu kecuali ibu dengan yang ngemis tadi saja. Kalau memang itu sebuah keikhlasan, Bu, ini amalan seperti ini bisa ibu gunakan untuk tawassul. Jadi kalau ibu ada masalah berat yang tidak bisa keluar dari situ, atau ada masalah berat yang seolah-olah itu masalah bagikan kiamat, maka ibu bisa mengenang amal soleh yang paling ikhlas yang pernah ibu lakukan. Kemudian mengatakan kepada Allah, ya Rabb, dulu saya masih ingat pernah memberikan uang 1 juta kepada anak miskin untuk pengobatan orang tuanya. Ya Allah, kalau itu amalan aku yang paling ikhlas. Sekarang saya ada masalah, ya Rabb, tolong keluarkan. Kalau memang amalan itu berpahala, gantikan amalan itu dengan engkau menguraikan masalahku. Nah, itulah tawassul namanya. Ya. Jadi tawassul ini penting karena ada waktu-waktunya kita genting. Makanya jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun tuh, Bu. Sekecil apapun ibu jangan pernah meremehkan amalan itu. Karena terkadang amalan yang remeh itu boleh jadi itu pula kita bisa gunakan untuk tawassul. Karena itu yang paling ikhlas masalahnya. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun itu hanya lemparan senyum kita kepada saudaranya. Ini yang pertama. Yang kedua, tawassul dengan nama dan sifat bagi Allah, seperti dalam doa ini. Jadi kalau seandainya ibu ini ada masalah kesehatan, ada masalah ekonomi, ada masalah apa saja dalam kehidupan dunia ini, ibu ingin keluar dari masalah itu, ibu bisa bertawassul dengan cara mengulang-ulang doa ini. Karena doa ini ada tawassul dengan apa? Nama dan sifat bagi Allah. Rabbul arsyil azim. Rabb, pemilik arsy Allah. Kita bertawassul dengan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia adalah Rabb, pemilik, penguasa, pengatur, pencipta alam semesta. Rabbul arsyil azim. Kemudian yang ketiga, tawassul meminta doa orang baik, orang soleh. Tidak mesti ustaz, tidak mesti kiai, tidak mesti ajengan. Pamannya ibu punya kawan, orangnya baik, orangnya soleha, ya ibu kenallah orang, mungkin Umi Anu itu rajin sholatnya, rajin zikirnya, muamalahnya bagus, orangnya sopan, tidak pernah ada masalah. Datang ke dia, minta doanya. Boleh kita minta doa, Umi tolonglah doakan saya ini banyak masalah. Nah, jadi boleh kita meminta doa kepada orang soleh, itu tawassul yang disyariatkan. Lah di dalam doa ini ada tawassul dengan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keenam di antara faedah daripada zikir dan doa ini adalah bahwa yang bagi lidda'i an yuhsina dhannahu bi rabbih hala du'ai.
Dan tadi saya sudah jelaskan, seharusnya seorang yang berdoa harus betul-betul menanamkan baik sangka dengan Rabbnya. Jangan sampai kita berburuk sangka. Kalau seandainya kita ini diberikan penyakit, jangan berburuk sangka dengan Allah. Kita berbaik sangka saja. Mungkin Allah sedang menguji saya. Bukankah Allah apabila mencintai hambanya diuji? Bagaimana caranya Allah menguji kita? Boleh jadi dengan berikan penyakit, boleh jadi dengan unsur ekonomi, boleh jadi dengan keluarga, boleh jadi dengan yang lainnya. Ya, macam-macam kan ujian di dunia ini. Jadi kita harus berbaik sangka saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, usaha lagi mundur, ini mungkin ujian dari Allah, agar kita jangan terlalu cinta dengan dunia umpamanya. Atau ada waktu-waktu senggang, akhirnya tidak sibuk, akhirnya bisa ngaji. Macam-macam lah hikmahnya, kita tidak tahu. Yang jelas bahwa yang bagi lidai, keharusan seorang yang berdoa itu an yuhsina dhannahu bi rabbih, untuk memperbaiki prasangkanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di sini ada keajaiban tawakal yang luar biasa yang saya sudah jelaskan. Intinya bahwa ibu bisa rutinkan doa yang sangat singkat padat ini di waktu petang 7 kali dan di waktu pagi 7 kali. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tetapi bukan berarti kemudian ini dikhususkan di waktu pagi dan petang saja. Ya, memang khususnya baiknya dibaca di waktu pagi dan petang. Tapi zikir ini ibu bisa baca kapan saja. Setiap ibu ada masalah, bacalah doa ini. Ya, gitu maksudnya. Ini di antara kandungan poin yang ke-34 di halaman 85. Baik, sampai di sini saja Bu. Sebelum saya tutup, silakan kita buat tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada. Alhamdulillah, sudah paham semuanya nampaknya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.